Guys, aku punya cerita nih sambil makan rujak ya. Aku beli rujaknya di pinggir jalan guys. Soalnya rujak Acehnya belum dikirim. Aduh, colek lah dapur Tommy. Jadi gini guys, dulu saya punya pasien ya, klien atau pasien lah, anak-anak SMP lah, dia usia waktu itu, pokoknya SMP deh kelas 2. Karena dia pernah nggak naik dan dia pernah tinggal di luar negeri, maka bahasa Inggrisnya bagus banget guys, bagus banget ukuran dia lah seusianya gitu ya guys ya. Lalu dia datang ke Indonesia karena ikut ibunya, ya bapaknya sekarang udah bercerai gitu ya, dan punya konflik di dalam batinnya bahwa sesuatu yang menurut dia itu tidak sesuai dengan harapan dia lah gitu ya. Mungkin protes secara tidak langsung karena mungkin perceraian dan ketidaksesuaian antara pola asuh guys. Oke, singkat cerita, jadi kita udah berapa tahun yang lalu nih guys ya, itu sekitar berapa tahun, 8 tahun yang lalu lah ya, itu pasien saya masih ingat karena saya di hire oleh kakeknya, yang notabene mantan bos saya lah gitu. Jadi saya bantu dia untuk menyelesaikan secara psikologisnya untuk cucunya ini cucunya nih guys. Nggak disangka-sangka ini anak sudah tumbuh besar dan dia ini loh guys, apa namanya, dia bisnis kripto apa ya gitulah. Terus dia memperkenalkan kepada perusahaan saya nih guys. Dia nggak tahu kalau perusahaan itu adalah milik saya guys. Oke. Dan bilangnya bahwa dia pengusaha kripto dan dia ahli di bidang kripto dan dia lulusan luar negeri dengan kuliah katanya, bla bla bla. Saya juga ini kok kayak anak ini familiar ya namanya, aku bilang gitu ya. Dia nggak tahu. Oke, undang aja ke perusahaanku gitu. Akhirnya ketemu lah sama asisten saya tuh, dia ngobrol-ngobrol. Bener guys, ternyata anak yang direferensikan oleh anak buahku itu ternyata mantan pasienku dulu gitu ya. Pas dilihat, saya kan juga punya bidang usaha ya, bukan di psikologi aja loh guys, saya juga punya bidang usaha yang lain gitu. Jadi oke lah, saya mau tahu nih kalau memang ini menguntungkan untuk teman-teman gitu ya di apa namanya, di perusahaan saya, kenapa tidak kan gitu. Tapi nggak salah sih dia itu memperkenalkan bidang usaha dia ke kita, dan untuk memperkenalkan jenis usahanya dia itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, kenapa dia harus membohongi kita semua atau seluruhnya barangkali bahwa dia adalah lulusan luar negeri dengan predikat dia pernah kuliah di luar negeri, padahal dia itu tidak melanjutkan sekolah pada saat saya waktu itu jadi mentornya dia lah gitu ya. Dia masih SMP guys, kelas 2 waktu itu. Artinya dia membohongi publik kan, dia membohongi semua orang. Sedih aku, kasihan. Padahal saya hormat banget sama kakeknya dia itu. Dia ngakunya kuliah di luar negeri guys, padahal SMP aja nggak selesai. Menurut kalian gimana? Apakah sah-sah saja dia memperkenalkan bidang usaha dia kepada perusahaan-perusahaan lain, termasuk perusahaan saya? Atau gimana? Kalau menurut saya boleh, karena mungkin itu expertnya dia, bidang usaha dia. Yang salah itu dia mengakui bahwa dia lulusan luar negeri dengan kuliah di universitas ini gitu, universitas tertentu. Boleh aja kalau dia memang Bob Sadino aja nggak kuliah kok, tapi dia jadi pengusaha sukses, bener nggak? Tapi maksudnya biarlah jadi diri dia sendiri tanpa harus membohongi semua orang bahwa dia pernah kuliah di luar negeri padahal SMP aja nggak lulus gitu loh guys. Ya menurut aku sih nggak sah sih. Ya silakan aja dia mau bagaimana, tapi jangan ngaku-ngaku kuliah deh. SMP aja nggak lulus guys. Saya saksi hidupnya. Pas dia ngeliat langsung, akhirnya saya sih nggak mau ini, nggak mau ketemu, biarin aja anak buahku aja. Aku nggak mau ketemu karena nanti akan mempermalukan dia sebenarnya. Aku masih menghargai keluarganya, pernah baik sama saya. Cuma saya menghimbau kepada keluarganya kalian yang merasa punya anak yang SMP tapi ngaku-ngakunya kuliah, ajarkan dia, jangan suka nipu. Tadinya saya mau laporin polisi, mau ngejebak dia, tapi saya nggak tega. Apa saya membiarkan masalah ini menjadi memblunder?
Tapi saya nanti akan bilang ke keluarganya, biar keluarganya yang ngurus guys. Dengan bawa catatan-catatan saya bahwa dia sudah membohong dan sebagainya. Anak buah saya juga akhirnya jadi, oh gitu ya Bu, ya mohon maaf. Dia bilang, saya sih kan websitenya rapi guys, hati-hati ya guys ya. Mungkin saja di antara kalian ada juga yang tertipu dari dia. Zaman sekarang ya, padahal dia anak orang kaya loh guys. Tepatnya kakeknya yang kaya, anaknya sih nggak kerja. Baru beberapa bulan ini kakeknya meninggal. Ya, yang merasa punya keluarga seperti ini, coba saling cek bahwa salah satu di antara kalian itu ada yang narkoba, ada juga yang penipu. Siapa coba? Oke? Sebelum kalian ciduk, kalian harus minta maaf. Salam, Rita Gading.